Selamat siang, nama saya Valentino dari SD Bakti Waluya akan mewawancarai ibu saya tentang COVID-19 karena ibu saya tahu tentang COVID-19. Silakan Bu, selamat siang. Selamat siang. Bisakah ibu saya mewawancarai tentang COVID-19? Bisa. Oh gitu. Berarti apa itu COVID-19? COVID-19 adalah sejenis penyakit yang disebabkan oleh virus corona. Oh, kapan virus corona ditemukan? Virus corona ditemukan tanggal 31 Desember 2019. Jadi masih baru-baru ini. Oh, berarti siapa saja yang berisiko terinfeksi COVID-19? Yang berisiko terinfeksi COVID-19 yang paling terinfeksi adalah para medis, misalnya dokter, perawat, yang jelas yang bertugas di rumah sakit. Kemudian orang yang pada saat misalnya penderita sampai terjadi hal yang tidak diinginkan seperti meninggal, pengantar jenazah, sopir ambulan yang mengantarkan, mereka yang paling berisiko. Selain itu juga orang-orang yang berada di dekat penderita COVID-19. Oh, gitu. Bagaimana manusia bisa terinfeksi COVID-19? COVID-19 itu terinfeksinya bisa secara droplet, jadi kena tetesan, baik tetesan dari air liur maupun dari saat kita bersin-bersin dari ingus kita. Orang yang di dekat penderita COVID-19 maka dia akan terinfeksi virusnya. Jadi untuk itu maka kita harus jaga jarak, selalu cuci tangan, jadi jarak jauh. Oh, gitu. Bisakah hewan peliharaan menyebarkan COVID-19? Bisa, kalau seandainya hewan peliharaan kita itu tertular, bisa saja. Tapi sejauh ini masih belum ada hewan yang tertular COVID-19. Tapi tidak tahu lagi, kalau benar-benar diteliti lebih serius lagi, bisa jadi dia menyebarkan pada manusia. Oh, gitu. Berapa lama waktu yang diperlukan sejak tertular atau terinfeksi hingga muncul gejala COVID-19? Antara 1 sampai 14 hari apabila kita berasal dari daerah pandemi, dari daerah orang yang terkena virus corona itu, kemudian kita berpindah tempat. Jadi kita untuk mengetahuinya kita harus menunggu sampai 2 minggu. Nah, apabila setelah 2 minggu kita bebas, tidak ada kaitannya, tidak terkena virus corona, maka berarti kita memang benar-benar sehat. Tapi dalam waktu 2 minggu kita terjangkit, berarti kita harus masuk rumah sakit. Oh, gitu. Apakah kita harus selalu menggunakan masker? Kita harus selalu menggunakan masker, terlebih bila bertemu dengan orang dari luar. Misalnya ada tamu datang, lebih baik kita menggunakan masker. Atau kita hendak berbelanja ke pasar, setiap kita hendak keluar rumah, kemanapun saja kita harus menggunakan masker. Lebih baik itu untuk menjaga kesehatan supaya kita tidak tertular, karena kita tidak tahu orang di sekitar kita itu membawa virus corona atau tidak, seperti itu. Jadi lebih baik kita harus jaga jarak dan menggunakan masker. Oh, gitu. Apakah kita haruskah kita khawatir terhadap COVID-19? Kita memang harus khawatir terhadap COVID-19 karena COVID-19 sangat berbahaya, terlebih bila kita punya penyakit bawaan. Misalnya kita punya penyakit jantung, paru-paru. Nah, itu menyebabkan kematian. Jadi kita benar-benar harus khawatir, terlebih bagi orang yang usianya 50 tahun ke atas. Harus benar-benar stay at home. Jadi stay in the home supaya dia selalu
tinggal di rumah, lebih baik tidak keluaran supaya tidak sampai tertular. Karena bila tertular, resikonya yaitu di kematian. Oh, gitu. Apa saja gejala COVID-19? Gejala COVID-19 yang jelas seperti influenza, batuk, pilek, dada terasa sesak, ditambah juga dia indera penciumannya tidak berfungsi. Jadi bila ada bau, sebau apapun, misalnya sampah lewat atau apapun, dia tidak tahu kalau itu ada sampah lewat karena indera penciumannya benar-benar tidak berfungsi. Dan yang mengetahui benar-benar gejala itu adalah dokter, karena harus lewat segala macam tes. Sedangkan kita sendiri masih bingung juga kalau disuruh membedakan mana yang influenza dan mana yang ini COVID-19. Oh, gitu. Seberapa bahaya COVID-19? Yang jelas COVID-19 sangat bahaya karena menularkan virus ini ke semua orang dan bahkan menyebabkan kematian. Jadi kalau dibilang benar-benar dan sangat-sangat berbahaya. Oh, gitu. Bagaimana membedakan sakit akibat infeksi COVID-19 dengan sakit influenza biasa? Bedanya kalau COVID-19, kita harus kalau kita menderita influenza berkepanjangan, lebih baik kita segera ke dokter. Kalau kita sampai lebih dari seminggu sakit atau sakitnya rada-rada udik, tidak seperti sakit flu biasa, dadanya benar-benar sakit, lebih baik segera kita ke dokter, dan dokter yang melakukan serangkaian tes, rapid test, swab test, semacam itu. Akhirnya dengan tes medis dan tes laboratorium, akhirnya benar-benar diketahui kita terinfeksi virus corona atau tidak. Oh, gitu. Apakah antibiotik efektif dengan mencegah dan mengobati COVID-19? Antibiotik itu sejauh ini hanya untuk menyembuhkan penyakit-penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Jadi untuk COVID-19 antibiotik belum bisa menyembuhkan. Oh, gitu. Bagaimana cara pencegahannya? Cara mencegah COVID-19, yang pertama, kita harus jaga jarak bila bertemu dengan orang lain. Stay at home, kita benar-benar ini tinggal di rumah. Terus kita memakai masker bila keluar rumah. Terus apabila kita keluar dari berpergian, pulang ke rumah, masuk rumah, jangan lupa kita cuci tangan, ganti baju, ganti masker, semuanya harus serba bersih. Di rumah juga harus jaga kebersihan, dan jangan lupa sering makan vitamin C, juga sering minum sejenis ramuan rempah-rempah seperti jahe, ramuan dari bumbu dapur, sering-sering makan bawang merah, seperti itu supaya benar-benar mencegah virus yang masuk ke dalam tubuh kita. Oh, gitu. Benar-benar harus jaga kesehatan. Itu juga. Berarti bagaimana cara pengobatannya? Cara pengobatannya, kita lebih baik ke dokter karena hanya dokter yang tahu. Karena di rumah sakit nanti kita juga diisolasi, tidak bertemu dengan orang lain. Selain itu kita di rumah sakit itu apabila ada sesuatu hal, misalnya kita mendadak sesak nafas dan lain-lain, pihak rumah sakit bisa melakukan pernafasan dengan alat-alat yang ada di situ. Yang jelas hanya para medis yang lebih tahu mengenai cara pengobatan penyakit corona. Oh, gitu. Apakah sudah ada vaksin COVID-19? Sejauh ini vaksin COVID-19 masih dalam percobaan. Jadi
belum bisa dipastikan kapan vaksin yang benar-benar bisa menyembuhkan itu keluar, karena vaksin-vaksin yang ada masih banyak efek sampingnya seperti kematian seperti itu. Ada yang tidak masih tidak mempan semacam seperti itu, ada juga sampai menimbulkan kematian seperti itu. Jadi belum bisa kita pastikan kapan vaksin yang benar-benar mujarab untuk COVID-19. Oh gitu. Jadi intinya belum ada yang benar-benar mujarab. Itu juga berarti berapa banyak penduduk yang meninggal akibat COVID-19? Tergantung, Valentino nanyanya di mana? Di Indonesia atau di dunia? Di dunia. Kalau di dunia sampai jutaan yang meninggal, bahkan seperti di Ekuador. Nah, di situ banyak mayat bergelimpangan di sepanjang jalan, sampai tidak ada yang menguburkan karena terlalu banyaknya orang yang meninggal. Seperti itu. Kalau Valentino tanya di Indonesia, mungkin belum sampai jutaan. Seperti itu. Oh gitu. Terima kasih Ibu atas wawancaranya. Semoga wawancara ini bermanfaat bagi media kami. Sama-sama. Sekian wawancara COVID-19 atas perhatian. Tak lupa saya ucapkan terima kasih. Selamat siang.